حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، عافني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فإن تقوى الله سبحانه سبيل النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan, kesuksesan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, siapa saja yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya selalu jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya selalu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala ta'ala wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu memberikan kemudahan dari perkara-perkaranya. Fattaqwa sabilun najati wan najahi was salamati wal falahi wal fawz fid dunya wal akhirah. Maka takwa adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan, kesuksesan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah khatarul ilhad, bahaya keyakinan ateis. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kita di zaman media sosial. Orang di zaman ini sangat mudah untuk menyebarkan konten apapun di media sosial lewat platform manapun. Orang di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala macam yang berkaitan dengan media yang disebarkan secara sosial, baik yang baik ataupun yang buruk, yang melihatnya dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa. Media sosial di zaman sekarang seperti pedang bermata dua. Apabila digunakan untuk kebaikan, maka akan menjadikan seseorang mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Tetapi apabila digunakan untuk keburukan, maka seseorang akan bisa hancur sehancur-hancurnya. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-fitnatu naw'an. Godaan bagi manusia ada dua. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat, hal-hal yang samar di dalam agama, hal-hal yang meragukan keyakinan dasar seorang muslim, dan ini adalah godaan yang lebih berbahaya dari godaan yang kedua. Dan yang kedua, wa fitnatus syahawat. Godaan berupa syahwat terhadap wanita, harta ataupun tahta. Dan media sosial menyebarkan dua godaan ini dengan secara masif. Terutama godaan syubhat, godaan yang kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, wa fitnatus syubhat ma'aluha ila syirki wan nifaqi wan munafiqil akbar.
dan fitnah, godaan syubhat, hal-hal yang samar dalam agama menghantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, keluar dari agama Islam, dan kemunafikan akbar. Di antara yang tersebar di media sosial dari godaan syubhat adalah pemikiran-pemikiran al-ladiniyah, pemikiran-pemikiran al-ilhad, pemikiran-pemikiran ateis, tidak bertuhan, meniada keyakinan peniadaan eksistensi Tuhan di atas muka bumi ini, atau termasuk di dalamnya adriyah, yang artinya seseorang meyakini belum pasti adanya Tuhan di atas muka bumi ini. Dia masih bingung untuk mencari Tuhan. Apakah Tuhan itu benar adanya, ataukah Tuhan itu tidak benar adanya? Di dalam kesempatan khutbah pada kesempatan kali ini, saya ingin menyebutkan tentang pengertian ilhad, ateis, kemudian sebab-sebabnya, dan bagaimana kiat seorang muslim agar terlepas dari godaan-godaan ini. Dan hati-hati, sebagian orang yang dahulu meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, hidupnya penuh dengan kelalaian di dalam ketaatan, pelanggaran terhadap maksiat. Lalu dia mulai istiqamah, meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jalannya salah. Akhirnya dia menganggap seorang yang baru istiqamah harus ilmiah, harus tinggi keilmuan Islamnya. Belajarlah dia dari debat-debat antar mantan pastor dengan mantan mu'allaf. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat menyimpang. Sebagian orang menganggap kalau mengetahui perdebatan tersebut dianggap sebagai seorang muslim yang ilmiah dalam ilmunya. Padahal dia tidak belajar sama sekali rukun-rukun Islam yang mendasar, rukun-rukun iman yang mendasar. Dia hanya bermodalkan pelajaran di TK, SD, dan SMP yang hanya sangat-sangat minim dalam belajar agama, terutama di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah umum di negeri ini. Sangat minim sekali pelajaran agama. Maka saya nasihatkan dari mimbar ini, berhati-hatilah menonton yang disebut dengan perdebatan-perdebatan. Apabila Anda tidak memiliki dasar akidah yang benar, maka khawatir Anda akan terkena syubhat orang-orang yang tidak percaya tentang ketuhanan. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Apa itu ilhad? Ilhad adalah i'tiqad adamu wujudillah. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa. Bumi ini adanya tiba-tiba. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang berkuasa. Mereka juga mengatakan termasuk dari pengertian ateis, tidak bertuhan adalah yaitu kaum dahriyah. Qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya. Kita hidup, kemudian kita mati, kemudian hidup lagi, mati lagi, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Seseorang sekarang menjadi manusia, kemudian dia mati, berubah menjadi binatang,
kemudian dia mati, berubah nanti menjadi binatang yang lain. Kemudian dia mati, berubah lagi menjadi manusia yang lain pada abad-abad yang selanjutnya. Ini termasuk daripada al-ladiniyah. Tidak ada agama, tidak ada percaya eksistensi atau keberadaan Tuhan. Termasuk di dalamnya kaum agnostik yang meragukan Tuhan ini adakah atau tidak adakah. Saya tidak tahu apakah ada Tuhan yang mencipta atau tidak ada Tuhan yang mencipta. Inilah keyakinan ilhad, ateis atau agnostik atau meragukan keberadaan Sang Pencipta. Dan keyakinan ini dimulai atau sudah ada dari mulai semenjak Fir'aun. Dia mengatakan, "Wama Rabbul Alamin." Apa itu Rabb alam semesta? Tidak ada Rabb alam semesta. Makanya dia mengatakan, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengenal bagi kalian ada Tuhan yang mencipta, yang berhak diibadahi selain aku. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun juga berkata, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Apa sebab seseorang terkena keyakinan tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya yang mengatur, mencipta, berkuasa? Jawaban yang paling besar adalah kebodohan terhadap ajaran agama Islam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan. Nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin fatabibu dzalika 'alimur rabbani." Yang artinya kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Hati-hati para kepala keluarga yang ada di hadapan saya. Jangan mau keluargamu terdaftar sebagai keluarga orang awam dari kaum muslimin. Dari kepala keluarganya, ibu kepala keluarganya, turut anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya tidak pernah belajar agama yang mendalam, yang mendasar, yang tidak boleh seorang muslim bodoh di dalamnya. Minimal belajar sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Qala, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baitil haram." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan berhaji ke Baitullah. Minimal belajar rukun Islam, duduk bersimpuh dengan seorang guru, dengan sebuah buku dari awal sampai akhir, berani dites. Kalau seandainya Anda, wahai kepala keluarga laki-laki yang ada di hadapan saya ini, belum pernah seperti itu, maka jauh api dari panggang. Jangan mengaku diri sebagai seorang muslim kalau seandainya belum belajar agama Islam, minimal rukun Islam dengan seorang guru berkitab. Kemudian belajar selanjutnya rukun iman. Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jangan mau terdaftar sebagai keluarga yang awam, tidak bisa sholat, wudu, mandi junub dengan yakin bahwa inilah mandi junub, wudu, sholat yang memang saya pelajari dengan seorang guru
berkitab. Selama ini saya hanya ikut-ikutan. Selama ini saya hanya mengikuti orang banyak. Kemudian sebab yang kedua, mengapa ada keyakinan al-ladiniyah, ateis, yaitu kesombongan, sebagaimana sombongnya Fir'aun ketika meminta kepada Haman, menterinya, dia mengatakan, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan aku tangga untuk ke langit agar aku bisa sampai ke langit, agar aku bisa bertemu dengan Tuhannya Musa, dan aku kira Musa berdusta bahwa di sana ada Tuhan. Kesombongan Fir'aun, kesombongan manusia yang ateis dan agnostik, kesombongan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya sendiri ada, dia sendiri bingung. Kenapa ada? Siapa yang menciptakan? Dengan begitu macam kesempurnaan penciptaan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Sebab yang ketiga, kenapa orang tidak percaya adanya Tuhan? Karena hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, banyak orang-orang yang pintar dan subhanallah, Allah ingin dengan hikmahnya dalam penciptaannya, sebagian besar yang menolak keberadaan Tuhan, orang-orang yang dikatakan jenius, IQ-nya di atas 200 sekian, tetapi ulaika qaumun utu zakaan walam yu'tu zakaan. Ulaika qaumun utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian kalbu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita tidak tahu apakah Allah akan mencabut kita di atas iman. Jangan pernah